Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami dari kelompok 5, dan di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Dengan saya sendiri Muhammad Rafianil, dan teman saya ada Ahmad Fauzan, Febrian Sojuangon, dan Aidil Muhammad Zaki. Baik, yang pertama kita akan mengimport library-nya, yaitu seperti import NumPy NP, dan ada juga import Pandas SPD. Setelah import library, kita import dataset. Di sini kita menggunakan dataset Indonesia, Crime, Twitch, Simulated, dan CSV. Setelah itu kita batasi datasetnya menjadi 2000. Print dataset terbatas. Dan ini digunakan untuk mengetahui dataset yang digunakan, yaitu 2000. Selanjutnya ada processing. Processing yaitu mengubahnya menjadi huruf kecil, memisahkannya menjadi kata-kata, menghapus kata-kata umum menggunakan daftar stop word bahasa Indonesia, dan melakukan stemming untuk mendapatkan bentuk dasar kata. Hasilnya berupa daftar teks yang telah diproses, disimpan dalam kalimat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yang dimana untuk selanjutnya itu ada menampilkan hasil kalimat, yaitu seperti pencurian, kejadian menggemparkan warga, sosial perbincangan hangat, penganiayaan berhasil ditangkap, dan lain sebagainya. Nah, untuk ini kata dua ini yaitu menghapus kata-kata umum yang menggunakan stopwatch bahasa Indonesia. Selanjutnya. Nah, untuk creating the bag of word ini, kita akan mengimport library-nya, yaitu form scalar fitur extraction text import convertorizer, yang dimana convertorizer ini untuk mengubah teks kalimat menjadi matriks numeric bow dengan maksimal 1500 fitur teratas. Hasilnya itu disimpan di X, sementara label target yaitu Y diambil dari kolom pertama dataset untuk sejumlah data tertentu. Nah, untuk tampilan X ini terdiri dari 80% data training dan 20% data test. Selanjutnya yaitu training the naive bias on the training set Guess naive bias. Nah, itu sama seperti sebelumnya, kita mengimportkan library-nya, yaitu form scalar naive bias import, yang dimana model naive bias ini menggunakan prediksi Y print dari data uji X test menggunakan model Gaussian, lalu menggabungkannya dengan nilai sebenarnya Y test secara berdampingan menggunakan np.concatenate untuk memudahkan evaluasi. Itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang making the conversion metric and print the accuracy. Yang pertama, kita membuat dan menampilkan conversion metric model algoritma naive bias, yaitu dimana kita mengimportkan dulu library-nya itu
from scalar metric, import conversion metric, accuracy score, prediction score, recall score, dan F1 score. Yang dimana di prediction yaitu prediction score, y-test, y-predict, dan average wedge. Recall, recall score, y-test, average weighted. F1 score, y-test, y-predict, average weighted. Dan print conversion metric model, nav bias, print akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang dimana mendapatkan angka conversion metric model nav bias yaitu 000 dan memiliki akurasi 0,485, precisionnya ada di angka 0,469 dan recallnya ada di 0,485 dan F skornya di angka 0,474. Nah, lanjut yang ke bawah itu di bagian visualisasi evaluasi nav bias model. Itu pertama kita ngimport dulu Matplotlib pilot as PLT, yang dimana labelnya kita bakal munculin seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Value-nya itu akurasi, precision, recall, dan F1 dengan mengeluarkan label dan value. Dengan memberi detail evaluasi nav bias model PLT show, di mana di F1 score-nya sama dengan yang di atas di angka 0,474 untuk F1 score-nya, sedangkan 0,485 untuk recall-nya dan 0,469 di bagian precision-nya dan 0,485 di bagian akurasinya. Lanjut ke bawah menggunakan model lain yaitu seperti random forest, KNN, nav bias, dan decision tree. Yang dimana kita mengimporkan dulu library-nya seperti from scalar assemble import random forest classifier dan scalar neighbor import KN neighbor classifier dan from scalar nav bias import GUIS NB dan scalar tree import decision tree classifier dan scalar metric import conversion metric, accuracy score, precision score, recall score, dan F1 score. Dan selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Tes. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan selanjutnya, yaitu di bagian di sini mungkin kita untuk mencari prediksi untuk nilai modelnya itu. Nah, untuk inputannya itu dari nama, hasil, dan yang mana untuk evaluasinya. Nah, yang di printnya itu prediksi nilai dengan penyebutan nama. Nah, selanjutnya yang di print itu untuk hasilnya itu prediksi dan nilai true-nya. Nah, hasilnya seperti yang di bawah. Bawah lagi, Bang. Nah, ini untuk karena tadi untuk printnya hasil nilai dan nilai true-nya. Nah, sebagai contoh nih, itu kan ada salah satu hasilnya yaitu perpustakaan memiliki potensi besar. Nah, yang mana untuk nilai true-nya itu menjadi perpustakaan menjadi tren baru. Nah, itu dari nama dan nilai true-nya. Itu selanjutnya Bapak. Itu selanjutnya yaitu di sini di bagian coding ini yang pertama untuk import library-nya yaitu menggunakan import Matplotlib ini. Yang kedua untuk mendefinisinya itu yang pertama untuk nama dan hasil. Yang mana untuk hasilnya yang mana untuk hasilnya itu ada nama model yang mana nanti ditampilkan sebagai nama, confusion matrix atau disingkat di CM, dan untuk hasilnya ini kan karena tadi di sini hasilnya ini menggunakan ambil dari confusion matrix. Nah, selanjutnya untuk nilai-nilainya itu nanti di dalam itu ada akurasi,
yang mana nanti ditampilkan sebagai akurasi, precision, ditampilkan sebagai precision, recall juga sebagai recall. F1 score ini dihasilkan sebagai ditampilkan untuk F1 score. Nah, untuk label-labelnya tadi seperti yang disebutkan, untuk inputannya itu mana akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, yang mana menampilkan hasil akurasi, precision, recall, dan F1 score. Bawah. Up. Nah, tadi kan dibilang yaitu gimana yang diambil itu value dan indeksnya itu menggunakan apa, datanya itu bentuk string, dan selanjutnya itu untuk nama modelnya, judulnya itu sebagai nama model, yang inputannya nama. Memang nggak ada hasilnya ya. Oke, selanjutnya untuk codingan selanjutnya itu atas sedikit. Nah, selanjutnya itu untuk nama hasil tadi ya. Yang hasilnya tadi seperti dibilang titel atau nama model. Nah, di sini kita menggunakan random forest, yang mana tadi untuk print hasilnya itu gunakan coefficient matrix yang diambil ya. Dan selanjutnya ada label-label akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya. Nah, ini dia. Di sini menggunakan salah satu model yang nama random forest, yang itu hasilnya tadi ya. F1 score, recall, precision, dan akurasi. Bawa bang. Boleh. Ini kalau salah satu menggunakan model KNN, ini coefficient matrixnya, akurasi, precision, recall, dan F1 score yang bawah. Nah, ini untuk gambarnya hasil kalau menggunakan model KNN. Nah, ini kalau menggunakan salah satu model left bias. Di sini hasilnya untuk matrix modelnya sama ya, rata-rata. Nah, ini untuk F1 score-nya, recall, dan precision dan akurasinya. Bawa lagi. Nah, di sini kalau menggunakan salah satu model decision tree, yang mana hasil coefficient matrixnya, akurasi, precision, dan recall, dan F1 score. Oh, udah habis. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya balikkan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.